Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan analisis real. Kita akan melanjutkan presentasi sebelumnya, dan yang akan dipresentasikan hari ini yaitu tentang prinsip induksi matematika. Sebagai gambaran, prinsip induksi matematika ini merupakan suatu kaidah, suatu metode untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan ataupun sebuah teorema ataupun hal-hal yang sifatnya perlu dibuktikan kebenarannya. Materi ini sangat penting sekali karena akan menunjang ke materi yang akan nantinya kita akan pelajari. Oleh karenanya difahami dengan baik, dipelajari dengan baik, disimak dengan baik agar pembelajaran hari ini lebih optimal. Dan yang akan mempresentasikan materi ini yaitu adalah Rika Amelia. Kepada Rika Amelia, ruang dan waktu saya persilakan. Baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masuk ke materi mengenai prinsip induksi matematika yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rika Amelia, dengan NIM 20510043. Tapi sebelumnya seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya prinsip induksi matematika ini bukanlah sesuatu hal yang baru untuk kita semua gitu. Karena di mata kuliah sebelumnya juga sudah dibahas tentang bagaimana menggunakan PIM dalam menyelesaikan masalah. Nah, tapi di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mencoba membahas terkait mendalami gitu tentang dari mana sih asalnya prinsip induksi matematik ini sehingga memang valid untuk bisa digunakan di dalam membuktikan terkait pernyataan yang ada di bilangan asli. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi intinya, di sini saya akan memberikan sebuah motivasi berupa manfaat apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita belajar dari PIM ini sendiri atau prinsip induksi matematik. Nah, yang pertama ini pasti sudah pada tahu, ini adalah ATM. Nah, saat kita mengambil uang melalui ATM, mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang bertanya, bagaimana bisa sistem dari ATM multinominal ini mengetahui batas minimal pengambilan setiap orang? Nah, atau barangkali ada yang sudah tahu. Nah, bagi yang belum tahu, nah ternyata di dalam sistem ATM multinominal ini berlaku penerapan induksi matematika. Kemudian selanjutnya, ketika kita belajar induksi matematik, nanti kita akan belajar tentang langkah-langkah atau tahapan dalam induksi matematik. Nah, kita akan terbiasa dalam melakukan perhitungan dengan lebih teliti, cermat, sabar, dan pastinya tidak ceroboh dalam bertindak karena terbiasa menyelesaikan soal sulit. Secara tidak sadar, kita akan dibentuk menjadi seseorang yang berpikir logis dan rasional, sehingga tidak emosional dalam mengambil keputusan. Nah, jadi nanti keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan yang objektif, tidak subjektif lagi. Nah, artinya objektif ini kita dapat berpikir secara ilmiah, nyata, masuk akal, dan diakui kebenarannya. Nah, kalau dilihat dari manfaat yang luar biasa ini, tentunya kita pasti akan sangat bersemangat sekali untuk memulai presentasi pada hari ini. Kemudian, nah selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui manfaatnya, kita akan masuk ke yang pertama adalah interpretasi proses dari induksi matematik. Nah, ada yang tahu ini apa? Ya, betul, ini adalah domino. Pasti sudah tidak asing lagi dengan kata efek domino. Jadi, prinsip induksi matematika ini sangat berkaitan sekali dengan efek domino. Nah, jika sejumlah domino diletakkan berdiri dengan jarak yang sama, seperti digambar, akan ada dua kondisi yang terjadi. Pertama, kondisi pertama ini adalah jika domino pertama dijatuhkan, maka secara otomatis domino yang lain sampai ke belakang itu akan jatuh. Kemudian, pada kondisi kedua, jika domino ke K jatuh, maka domino ke K plus 1 juga akan jatuh. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian induksi matematik. Nah, jika rekan-rekan semua melihat persamaan seperti ini, nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Maka yang dilakukan adalah kita akan menggunakan prinsip induksi matematika untuk menyelesaikannya. Nah, maka dapat disimpulkan induksi matematika ini merupakan suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli.
selanjutnya, nah di sini ada apa saja sih prinsip induksi matematika? Di sini Rika mengambil 3 garis besar. Yang pertama, induksi matematika sederhana, di mana induksi matematika sederhana ini dengan langkah dasarnya itu untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Kemudian yang kedua, induksi matematika diperluas atau induksi matematika versi kedua. Nah, di sini suatu pernyataan yang tidak dimulai dari angka 1, nah melainkan nanti dimulainya itu jadi batas bawah di mana pernyataan itu berlaku. Kemudian yang terakhir di sini ada induksi matematika kuat. Nah, mengasumsikan tidak hanya satu pernyataan benar, tetapi menganggap semua pernyataan benar. Nah, kalau ini dilihat secara sekilas, mungkin pasti pada bingung ya, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, baik, selanjutnya. Di sini ada jenis induksi matematika. Ini hanya sekilas saja ya, tidak akan dibahas. Untuk pertama ada deret bilangan. Pasti sudah pada tahu, deret bilangan ini menunjukkan jumlah dari suatu barisan. Nah, yang seperti ini. Kemudian ada pertidaksamaan. Ada juga keterbagian. Nah, di sini ada sebuah himpunan, di mana himpunan X ini adalah anggota dari bilangan asli, dengan 2X lebih besar atau sama dengan 18 subset dari N. Kemudian untuk B, himpunan 2, 4, 6, 8 subset dari N. Nah, yang C, ini ada sebuah himpunan 3, 1, negatif 3, negatif 5, negatif, dan seterusnya. Nah, di sini apakah rekan-rekan bisa menemukan elemen terkecil masing-masing ABC? Nah, ternyata PPT yang sedang ditampilkan ini berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan dan kelompok Teh Dini sampaikan, yaitu mengenai sifat terurut rapi. Nah, jadi prinsip induksi matematik ini akan sangat berkaitan sekali dengan sifat terurut rapi. Ini sifat terurut rapi dari N, seperti yang tadi sudah disampaikan, setiap himpunan bagian dari N yang tidak kosong mempunyai suatu unsur terkecil. Dalam bentuk notasi, jika S subset dari N, dan S ini bukanlah himpunan kosong, maka setiap M anggota S sehingga M kurang dari sama dengan K untuk setiap K anggota S. Gitu. Jadi misalnya ini dari himpunan A ini, kita kan punya 2X lebih besar dari 18. Nah, jadi ini mana elemen terkecilnya, berarti elemen terkecilnya itu adalah 9. Sedangkan kalau yang di C ini kan ada 3, 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Kalau kita cari elemen terkecilnya, tidak akan kita menemukannya, karena ini bukan termasuk ke dalam bilangan asli. Jadi, kalau misalnya elemen terkecilnya ini negatif 5, maka akan ada negatif 6, negatif 7, dan seterusnya, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan. Kemudian, selanjutnya, nah, maka dari itu, ini materi yang pertama, induksi matematik sederhana. Jadi tadi untuk sifat terurut rapi hanya pengantar saja, karena tadi untuk detailnya sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, induksi matematik sederhana dengan langkah dasar untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, oh bagaimana kalau misalnya bilangan real atau bukan gitu. Ini untuk induksi matematika ini spesial untuk bilangan asli gitu, karena tadi di terurut rapinya juga itu adalah bilangan asli. Nah, kita akan mereview ulang kembali, merecall tentang efek domino. Jadi kalau misalnya kita punya domino 1, 2, 3, dan 4, kemudian domino ke K ini jatuh, maka domino K plus 1 juga ini akan jatuh. Nah, makanya domino ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya juga ini akan terjatuh. Nah, jadi ini prinsip dasar dari induksi matematik. Nah, kalau dalam bentuk notasi, bentuknya seperti ini. Misalkan S adalah himpunan bagian dari N yang memiliki 2 sifat. Sifat pertama itu 1, anggota S. Sifat kedua ini untuk setiap K anggota N. Maka K plus 1 ini adalah anggota S. Nah, maka kita peroleh S ini sama dengan N. Nah, untuk induksi matematika ini, Rika mengambil himpunan, dalam bentuk himpunan gitu, karena nantinya dalam induksi matematika ada yang bentuk pernyataan, ada juga yang dalam bentuk himpunan. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikannya gitu, karena segala sesuatu itu perlu bukti gitu ya, apalagi di analisis real. Jadi di sini Rika menggunakan bukti tak langsung. Nah, andaikan S ini memenuhi 2 sifat. Sifat tadi yang 1 dan 2, tetapi S ini tidak sama dengan N, karena ini buktinya tidak langsung. Kemudian artinya, N tanpa S ini pasti bukan himpunan kosong. Nah, dengan N tanpa S subset N dan W of V ini
well ordering property yang sifat urut rapih tadi, N tanpa S ini memuat elemen terkecil. Nah, kita sebut M anggota N tanpa S. Kemudian selanjutnya dengan sifat 1 anggota S ini artinya pastilah M lebih besar dari 1. Nah, maka M dikurang 1 ini adalah anggota N. Selanjutnya karena M dikurang 1 kurang dari M, maka pastilah M dikurang 1 itu anggota S. Berikutnya dengan hipotesis 2 yang tadi dengan K ini sama dengan M, maka K plus 1 sama dengan M dikurangi 1 ditambah 1. Nah, sama dengan M ini anggota S. Nah, padahal nih, yang tadi kan M anggota N tanpa S ini kan berarti M bukan anggota S. Nah, terjadi kontradiksi. Nah, artinya pengandaian S tanpa S tidak sama dengan N ini salah ya. Karena tadi di awal kita membuktikan S di sini itu tidak sama dengan N. Dan ternyata pengandaian S tidak sama dengan N ini salah. Gitu, terjadi kontradiksi. Nah, haruslah S ini sama dengan N. Gitu. Jadi, ini pembuktiannya benar gitu karena terjadi kontradiksi seperti itu. Kemudian Bapak mohon maaf sebentar. Ya, terima kasih Bapak. Barusan ada tamu yang memanggil. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Barusan ada iklan dulu sebentar. Nah, ini ada langkah pembuktian dari prinsip induksi matematik. Pastinya ini tidak perlu dibahas terlalu panjang ya, karena ini sudah umum sekali, sudah sering sekali. Untuk mendefinisikan tim ini bisa menggunakan himpunan S seperti yang tadi Rika, kemudian bisa menggunakan FN atau pernyataan. Kalau di dalam buku itu menggunakan himpunan kan ya, pernyataan maksud jika yang FN, kalau di buku yang analisis real. Tapi konteksnya ini tetap sama. Kemudian setelah kita mendefinisikan S atau PN, kenapa tidak bisa? Selanjutnya, kita akan mendefinisikan satu anggota S atau P1 benar. Jadi kalau di dalam himpunan itu satu anggota S, tapi kalau dalam pernyataan ini P1 benar. Kemudian mengasumsikan K anggota S atau PK benar. Selanjutnya membuktikan plus 1 anggota S atau PK plus 1 benar. Nah, yang terakhir kesimpulan akhir itu diperoleh kalau yang menggunakan himpunan itu S sama dengan N, kalau yang pernyataan itu semua N anggota N, anggota bilangan asli. Nah, baik. Nah, ini ada bentuk notasi ketika prinsip induksi matematikanya itu dalam bentuk FN atau pernyataan, PN maksudnya. Untuk setiap N anggota N, misal PN adalah suatu pernyataan tentang N, nah misalkan bahwa P1 adalah benar, kemudian untuk setiap K anggota N, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Ini konsepnya masih sama seperti yang tadi. Nah, maka PN benar untuk semua N anggota bilangan asli. Oke, kita lanjut di sini untuk memanaskan otak kita gitu, biar lebih panas. Di sini ada sebuah contoh penyelesaian. Di sini Rika mengambil dua penyelesaian menggunakan versi pernyataan dan juga versi himpunan. Untuk contoh soalnya, untuk setiap N, anggota bilangan asli, jumlah dari N pertama bilangan asli diberikan dengan 1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah sampai N, ini sama dengan 1/2 N dikali N plus 1. Nah, kalau di deret, ini kan deret gitu ya, di deret. Nah, yang pertama kita akan menggunakan yang versi himpunan. Kita pembuktiannya kita misalkan dulu S ini sama dengan N anggota bilangan asli, berarti 1 ditambah 2 dan seterusnya ini subset dari N. Akan dibuktikan S ini sama dengan N, artinya 1 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah N dan seterusnya ini benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Oke, sampai sini masih bisa disimak ya rekan-rekan semuanya? Bisa, oke. Lanjut. Nah, kita akan melanjutkan ke langkah yang pertama. Kita perhatikan bahwa berarti kita harus membuktikan satu ini adalah anggota S. 1/2 dikali 1
kemudian dikali 1 tambah 1, ini hasilnya 1 kan, jadi 1 sama dengan 1. Nah, berarti betul ya, artinya 1 ini adalah anggota dari S. Kemudian yang kedua, kita ambil sebarang K anggota N. Kita asumsikan K anggota S ini akan dibuktikan K plus 1 juga anggota dari S. Nah, K anggota S artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai K ini sama dengan 1/2K dikali K plus 1. Nah, dengan menambahkan kedua ruas dengan K plus 1, maka didapat seperti ini hasilnya, bisa dilihat. Kemudian, nah ini hasilnya 1/2 K plus 1 dikali K plus 2. Nah, dari pernyataan ini diperoleh K plus 1 ini kan anggota S. Nah, berdasarkan 1 dan 2, maka dengan PIM diperoleh S ini sama dengan N. Jadi, ini adalah terbukti dan valid. Kemudian, kalau dalam bentuk versi pernyataannya bagaimana? Sama saja sebenarnya, hanya saja tadi yang notasinya berbeda. Pertama kita jabarkan dulu Fn-nya berapa, kemudian untuk pembuktiannya benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Pertama masih sama, kalau tadi 1 anggota S, kalau sekarang berarti PS1 benar. Yang kedua, ini juga sama, ambil sebarang ke anggota N, kita asumsikan PK benar, maka dibuktikan PK plus 1 benar. Nah, sama seperti ini, dari pernyataan ini diperoleh PK plus 1 benar berdasarkan 1 dan 2, maka dengan PIM diperoleh PN benar untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Jadi ini juga terbukti. Jadi untuk versi himpunan dan versi pernyataan ini tidak ada perbedaan terlalu mendetail. Nah, kemudian ini tadi sudah ya, kita sudah selesai satu materi, tidak terasa. Tapi sebelumnya untuk materi yang ini, apakah dapat dimengerti oleh semuanya? Boleh, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum lanjut ke induksi matematika yang kedua. Mangga, silakan. Mangga, Teteh dan Akang. Teh Andin senyum berarti, sudah Teh Rika. Gitu ya Teh Andin. Enggak, gini Teh. Jelas semuanya, cuman boleh agak diperlambat, enggak, jangan terlalu cepat gitu. Siap, terima kasih Teh Andin. Oke, berarti intonasinya ya, karena emang kesulitan untuk aku yang lemot ini. Oh iya, suka ngebut-ngebut gitu ya. Oke, baik, berarti terima kasih Teh Andin untuk sarannya. Jadi intonasinya agak sedikit diperlambat begitu. Jangan, Pak. Jangan begitu, Pak. Dilanjutkan saja, Pak. Siap. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Jadi disimpan dulu nanti pertanyaannya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang induksi matematika luas atau versi kedua. Nah, apa nih kalau matematika luas versi kedua? Di sini ada suatu pernyataan yang tidak dimulai dari angka 1, melainkan terdapat suatu nilai terkecil yang menjadi batas bawah di mana pernyataan itu berlaku. Jadi kan kalau tadi yang versi pertama itu kita dimulai dari 1, ya ketika domino ke-1-nya dijatuhkan, maka domino yang lainnya jatuh. Tapi kalau untuk yang versi kedua, nah di sini misalnya kita punya kesamaan 2 pangkat N lebih besar dari 2N ditambah 1, di mana N ini adalah anggota bilangan asli. Nah, ketika N sama dengan 1, apakah 2 pangkat 1 ini lebih besar daripada 2 kali 1 ditambah 1? Coba Teh Andin, ini 2 pangkat 1 ini lebih besar dari 2 kali 1 tambah 1 nggak? Mana Teh Andin? Ya gimana Teh? Maaf. Nah, ini kan kita akan membuktikan yang versi PIM kedua nih. Kalau misalnya 2 pangkat 1 ini lebih besar dari 2 kali 1, 2 dikali 1 tambah 1 nggak? Ayo, Teh Andin. Enggak, soalnya 2 kali 1. Ya, berarti 2 ini tidak lebih besar daripada 3 kan ya? Ya, atau gimana? Ayo. Iya, Teh gitu. Ya, jadi 2 ini tidak lebih besar daripada 3. Jadi ini salah kan?
Kemudian untuk N sama dengan 2, apakah 2 pangkat 2 ini lebih besar juga daripada 2 kali 2 tambah 1? Tidak juga kan? Salah. Nah, kalau misalnya ini yang ketiga, N sama dengan 3, apakah 3 ini lebih besar dari 2 kali 3 ditambah 1? Coba ini lebih besar tidak, Teh Nida? Iya, Teh. Nah, ya. Jadi kalau ketika N-nya ini sama dengan 3, ternyata pernyataannya ini benar. Nah, apakah pernyataan N-nya sama dengan 4, N sama dengan 5, dan seterusnya akan bernilai benar juga? Untuk menjawab ini, kita tidak bisa menggunakan PIM yang versi 1 tadi. Nah, makanya di sini kita akan mereview kembali mengenai efek domino. Kalau yang tadi jatuhnya itu dari 1, maka 2, 3, dan 4-nya juga akan terjatuh dominonya, tapi kalau yang ini kita mulai jatuhnya itu misalnya dari domino yang ketiga. Makanya ke 1, ke 2 kan tidak ikut jatuh ya, karena kita mulai jatuhnya dari yang ketiga. Ketika yang ketiga ini dijatuhkan, keempat dan seterusnya, maka K plus K, K plus 1, dan K plus 5, 6, 7 seterusnya itu akan terjatuh juga gitu. Kemudian, nah, untuk menjawab dan membuktikannya, kita tidak dapat menggunakan PIM yang sebelumnya. Nah, kita perlu PIM yang dimulai dari basis N0. Gitu. Nah, ini dia prinsip induksi matematis versi kedua. Bentuk notasinya, misal N, 0 ini anggota dari N. Misal Pn adalah pernyataan untuk setiap bilangan asli, N ini lebih besar atau sama dengan N0. Nah, misalkan bahwa ini pernyataannya, pernyataan P, N0 ini adalah benar, kemudian untuk semua K lebih besar sama dengan N0, kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Maka Pn adalah benar untuk semua N lebih besar atau sama dengan N0. Ini pasti bingung, Teh Rika, ini teh gimana? Nah, biar mempermudah, kita lihat di sini cara pengerjaannya. Misalkan untuk N anggota bilangan asli, Pn ini sama dengan 2 pangkat N, lebih besar dari 2N plus 1, akan dibuktikan bahwa Pn ini 2 pangkat N, lebih besar dari 2N plus 1. Benar untuk setiap N lebih besar dari 3, lebih besar atau sama dengan 3. N ini anggota bilangan asli. Nah, yang pertama sama ya, kita perhatikan bahwa 8 ini sama dengan 2 pangkat 3, lebih besar dari 2 kali 3 ditambah 1, berarti 7. Ini benar ya, karena ini 8 dari mana? 8 itu kan yang tadi ya, 2 pangkat 3 yang ini. Kemudian ini 8 ini kan lebih besar daripada 7, berarti P3 ini benar. Kemudian ambil sebarang K lebih besar dari 3, ini anggota N, kita asumsikan PK ini benar. Akan dibuktikan PK plus 1 benar. Nah, PK benar artinya berarti 2 pangkat K lebih besar dari 2K plus 1. Dengan mengalikan kedua ruas dengan 2, maka didapat 2K dikali 2 lebih besar dari 2K plus 1 kali 2. Nah, hasilnya ini bisa dilihat. Nah, karena 2K ini lebih besar atau sama dengan 6 untuk setiap K, untuk setiap K lebih besar atau sama dengan 3, K ini anggota bilangan asli, maka 2 pangkat K plus 1 ini lebih besar dari 4K plus 2. Nah, maka hasilnya 2K plus 2 ditambah 2K ini lebih besar dari 2K plus 1 ditambah 1. Nah, dari pernyataan ini diperoleh PK plus 1 ini benar. Nah, berdasarkan 1 dan 2, maka dengan PIM versi 2 diperoleh PN ini benar untuk setiap N sama dengan kurang dari lebih besar atau sama dengan 3, dan N ini anggota dari bilangan asli. Nah, jadi ini terbukti. Kurang lebih seperti ini penjelasannya. Nah, kita tarik nafas dulu sebentar. Mohon maaf Teh Andin, ini teh mungkin sudah kebiasaan gitu. Jadi intonasinya tetap saja gitu begini. Diperlambat ya, ini ada satu materi lagi. Nah, satu materi terakhir pasti semuanya masih tetap semangat kan ya pastinya. Gitu. Jadi ya rehat dulu. Silakan untuk rehatnya, silakan ada hal yang tidak mengerti ataupun perlu bukan klarifikasi ya, perlu diuji, ya silakan untuk ditanyakan gitu. Ya, silakan. Atau misalnya ada sanggahan, oh Teh Rika ini mah harusnya bukan gini misalnya. Silakan. Oh iya boleh, ya mangga silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, atau saya yang bertanya saja.
Oke, Standarnya khusus ini mahasiswa. coba buka slide sebelumnya, coba buka slide sebelumnya. Sebelum jauh-jauh ke sini, coba di. Nah, ini kalau diperhatikan kan yang prinsip induksi matematika yang luas ini kan intinya dua pernyataan juga kan. Ada pernyataan satu, kaidahnya tuh memakai dua pernyataan ya. Baik yang pertama yang sederhana juga apa namanya sama ya dua pernyataan. Nah, cuman di sini ada PN0. Coba bukan jelaskan, coba apa yang dipahami Teh Rika terkait dengan P0 ini gitu. Toh kelihatannya juga sama-sama aja dengan yang pertama. Yang pertama itu kan satu benar, dan kalau ini P0 gitu. Coba mungkin di bagian ini coba dijelaskan lebih jelas gitu. Biar bisa membedakan dengan yang pertama gitu. Ya, baik Bapak. Nah, di sini Rika akan mencoba menjelaskan menurut pemahaman Rika. Jadi kan ini sebelum kita masuk ke prinsip induksi matematis yang versi kedua ini, di sini Rika sebelumnya sudah menyajikan terlebih dahulu sebuah ketasamaan gitu. Jadi sebelum Rika mengajak ke sini, terlebih dulu digiring dulu ke sini gitu supaya memahami konsepnya. Jadi di sini kan untuk 1 2 ini pernyataannya ini bernilai salah gitu. Jadi maksud PN0 ini adalah N-nya itu tidak dimulai dari 1 gitu, tapi dimulai itu dari batas bawahnya seperti yang tadi di slide yang ini. Nah, jadi ada sebuah nilai terkecil yang menjadi batas bawah di mana pernyataan itu berlaku. Jadi PN0 ini maksudnya adalah ini. Jadi kalau di pernyataan 1 tadi kan itu dimulai dari 1 gitu, karena semua pernyataannya itu bernilai benar gitu kalau diasumsikan satu-satu. Tapi kalau untuk yang di pernyataan versi kedua ini, ada sebuah nilai yang ketika misalnya kita punya sebuah ketasamaan atau misalnya himpunan atau apapun itu, ketika kita coba dikerjakan ternyata dengan PIM versi ke-1 ini tidak bisa nih. Nah, makanya kita punya PIM versi kedua. Begitu, Bapak. Oke, ya bagus ya. Nah, sekarang slide setelah itu. Setelah yang ini. Nah, coba di sini berarti N0-nya yang mana? Nah, N0-nya di sini berarti yang P3. Jadi N0-nya adalah N0-nya 3. Nah, N0-nya adalah 3. Oke, coba ke slide sebelumnya. Jadi ini saya menegaskan ya teman-teman di sini yang apa namanya? Tadi sebenarnya dari penjelasannya sudah jelas apa yang disampaikan perbedaan antara induksi matematika yang sederhana dengan yang luas. Jadi intinya N0 itu maknanya adalah N awal. Gitu aja. 0 itu maksudnya N awal. Berapakah N awalnya? Ya, makanya di sini diumumkan karena N awal itu bisa 2, bisa 3, bisa 5 tergantung konteks pernyataan yang akan kita buktikan. Tapi kalau yang induksi matematika sederhana yang sebelumnya itu mutlak dimulai dari 1. Nah, kenapa dari 1? Tadi sudah dijelaskan bahwa di induksi matematika itu sudut pandangnya ataupun skop pembicaraannya di bilangan asli, dan bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya. Makanya tadi apa? S sama dengan bilangan asli gitu ya. Bahwa bilangan asli itu kan dimulainya dari 1 seperti itu. Tetapi ternyata lebih luas, ternyata pernyataan itu tidak hanya dari bilangan asli, ada juga yang lebih besar, maksudnya masih bilangan asli tetapi bukan dimulai dari 1 yang kita sebut dengan seperti himpunan bagian. Jadi ini agak maju ya gitu. Nah, makanya disebut di sini simbolnya tuh N0 yang maknanya itu adalah N awal. Awalnya bisa 3, bisa 4. Nanti tergantung pernyataan yang akan kita buktikan seperti itu. Mangga diteruskan. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali menambahkan gitu. Nah, kita akan melanjutkan satu materi terakhir teman-teman. Nah, ya, kita masuk ke materi yang terakhir, yang ketiga yaitu prinsip induksi matematika kuat. Nah, semoga teman-teman lebih kuat dari induksi matematika ini gitu ya. Harus makin kuat. Mengasumsikan tidak hanya satu pernyataan benar, tetapi menganggap semua pernyataan benar. Nah, jadi induksi matematika kuat ini pernyataan yang dibuktikan benarnya itu tidak hanya satu gitu, tapi semua harus dibuktikan benar. Nah, bagaimana
Nah, ini adalah notasinya. Prinsip induksi kuat. Misal S ini adalah himpunan bagian dari bilangan N ini, sehingga satu anggota S untuk setiap K anggota N, jika 1,2 sampai K ini subset dari S, maka K plus 1 anggota S. Maka S ini sama dengan N. Nah, kita langsung masuk ke sini supaya lebih jelas. Di sini ada sebuah permasalahan, setiap bilangan N anggota bilangan asli dengan N-nya ini lebih besar atau sama dengan 2, nah dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Mari kita buktikan. Nah, misalkan untuk N anggota N ini adalah N lebih besar daripada 2. Pn ini adalah N-nya ini hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Akan dibuktikan Pn adalah hasil kali 1 atau lebih bilangan prima ini benar. Nah, untuk setiap N anggota dari bilangan asli, N lebih besar daripada 2. Yang pertama, ini masih sama, perhatikan bahwa 2 ini harus sama dengan 2. Jadi, 2 adalah hasil kali 1 bilangan prima, yaitu 2. Betul ya? Jadi, P2 ini benar. Kemudian, nah ini perbedaannya terletak pada langkah kedua. Kalau di prinsip induksi sederhana dan prinsip induksi luas yang tadi, itu kita cukup membuktikan satu saja, tetapi kalau di dalam prinsip induksi matematika kuat ini, kita harus mengasumsikan semua pernyataan benar. Nah, kita asumsikan untuk K lebih besar daripada 2, P2, P3, PK, sampai PK ini benar. Nah, akan dibuktikan PK plus 1 benar. Jadi P2, P3 sampai PK benar. Nah, artinya 2, 3 sampai K adalah hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Oke, kita tarik napas dulu. Kita lanjut. Untuk K plus 1 ini dapat diperoleh 2 kasus. Nah, yaitu bilangan prima dan bukan bilangan prima. Saat K plus 1 prima, maka PK plus 1 sudah terbukti benar. Nah, saat K plus 1 tidak prima, maka K plus 1 ini sama dengan AB. Nah, AB ini apa? Ujung-ujung ada AB misalnya, di mana AB ini merupakan anggota 2,3, bukan 2,3, 2, 3 sampai K gitu. Nah, artinya A dan B ini adalah hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Jadi AB ini sebuah angka yang yang anggota dari 2 sampai K ini ya. Kemudian dari pernyataan ini diperoleh PK plus 1 ini benar berdasarkan tadi yang pertama dan juga yang kedua, maka dengan tim ini diperoleh PN benar untuk setiap N N lebih besar atau sama dengan 2 dan N ini anggota bilangan asli. Nah, seperti ini. Mudah, bukan? Tidak, geleng-geleng. Oke, baik, silakan di sini tahapannya sebelah mana yang mungkin akan ditanyakan? Enggak, silakan. Ada pertanyaan dan mungkin saya tegaskan di sini. Jadi maksudnya adalah untuk N lebih besar sama dengan 2. Ini kita pahami dulu pernyataannya ya. Nanti bisa ketika dalam di analisis real ini ataupun di pernyataan-pernyataan yang sifatnya perlu kita buktikan. Pertama kita harus pahami dulu konteks apa yang akan kita buktikan ya. Jadi nanti ditekankan untuk setiap N lebih besar sama dengan 2 dan N anggota bilangan asli, N itu adalah hasil kali 1 atau lebih bilangan prima. Maksudnya gini. Oke, mau dijelaskan aja oleh Terika mungkin. Silakan. Jadi untuk semua bilangan yang lebih besar dari 2 itu pasti perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contoh, ini biar gampangnya, misalkan sebut aja satu bilangan asli aja, berapapun itu pasti perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jadi ini tidak akan pernyataan ini untuk memahami konteksnya ya, bukan pembuktian. Kalau pembuktiannya kan sudah gitu ya. Contoh kita 8 itu berapa kali berapa? Atau jangan 8 lah, 12 aja. 12 itu berapa kali berapa? 4 kali. Berapa? 6 kali 2. 6 kali 2. Ada yang primanya nggak? 4 kali 3. Ya, 2 kali 6 misalkan ya. Ada primanya tidak? Ada. Terus berapa lagi ya? Ya, 4 kali 3. Ada primanya? Ada, 3.
kalian cari bilangan asli buat sebuah perkalian, pasti itu bisa dibentuk, salah satunya itu adalah prima seperti itu. Dan itu tidak bisa dihindarkan gitu, seperti itu. Benar nggak? Ya, jadi seperti itu. Hasil kali satu atau lebih. Jadi semua bilangan itu pasti bisa dikalikan, bisa menjadi salah satunya bisa prima, satu atau lebih bilangan prima. Contoh 16 misalkan. 16 berapa coba? 4 kali 4. Itu Pak bukan prima. Ya tapi kan 16 juga bisa 2 kali 8. Jadi semua angka itu pasti bisa. Paham ya maksudnya. Dan ini juga kalau kita ceritakan lebih luas ataupun lebih kuat, kan bilangan prima itu ini kita sebelum membuktikan ya, ini bayangannya aja. Bilangan prima itu kan semuanya bilangan ganjil ya. Bukan semua ganjil, maaf. Prima itu pasti ganjil kan. Dan kecuali 2 kan gitu ya, kecuali 2. Nah, jadi dan genap itu kelipatan 2, benar nggak? Contoh 2, 4, 8, berapa? 2, 4, 8, 6, semuanya lah. Nah, artinya apa? Semua bilangan genap itu pasti bisa dikalikan 2 ataupun bisa habis dibagi 2, otomatis bisa dikali 2. Artinya semua genap itu pasti ada primanya. Siapa genapnya? Untuk bilangan genap itu siapa primanya? Pasti 2 gitu. Dan ganjil itu ya ada yang memang tadi sudah dijelaskan ya, ada yang sudah sejatinya prima, ada yang nggak prima. Contoh 9. 9 3 kali 3, ya kan hasil kali bilangan prima seperti itu. Tapi Pak, 9 kali 2 18, itu kan genap. Iya. Terus masalahnya ya nggak ada masalah Pak, cuma nanya aja. Gitu ya. Jadi 27 misalkan, 9 kali 3, 3-nya ataupun berapa lagi ya? Misalkan 21 ya, 7 kali 3 itu udah dua-duanya. Kan di sini juga jelas ya, 1 atau lebih bilangan prima seperti itu. Itu maksud dari pernyataan. Jadi untuk semua bilangan yang lebih besar sama dengan 2 pasti bisa dibuat sebuah perkalian yang salah satu atau lebihnya adalah bilangan prima seperti itu. Itu maksudnya. Oke, silakan ada pertanyaan mangga. Ini saya hanya menegaskan di pemahaman tentang pernyataannya saja. Mangga, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan saya akan nanya. Belum selesai Pak, dilanjut dulu atau? Ada sedikit lagi. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke langkah akhir atau yang akhir gitu ini, review of concept. Ya, segmen terakhir. Tapi ada beberapa slide lagi gitu. Di sini rangkuman reviewnya. Yang pertama untuk prinsip induksi matematik sederhana. Tadi untuk pembuktiannya itu sama, dimulai dari 1, kemudian yang ke bawahnya sama. Kemudian kalau untuk prinsip induksi matematika versi kedua, ini tadi Fn-nya itu dari 0 ya, atau dari awalnya tidak harus 1. Tapi kalau misalnya yang terakhir ini prinsip induksi kuat. Jadi untuk pernyataan atau langkah keduanya ini dibuktikannya tidak hanya satu pernyataan, tapi harus semua pernyataan. Begitu. Kemudian ini yang terakhir ada sebuah exercise. Nah, ini buktikan bahwa n pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat n untuk n lebih besar daripada 5. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah motivasi gitu. Hidup ini seperti matematik, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah gitu. Jadi kalau stuck di satu titik, jangan menyerah di sana gitu, karena ada jalan lain, ada cara lain yang terbuka gitu selagi kita mau berusaha. Begitu. Terima kasih. Ada satu lagi atau boleh. Nah, ini yang terakhir. Ucapan terima kasih untuk semuanya. Jadi itu tadi presentasi Rika pada hari ini. Rika sangat beruntung sekali, presentasi hari ini Rika tidak sendirian, tetapi ditemani oleh Bapak Usman. Terima kasih Bapak. Nah, sebelumnya silakan bagi ada yang ditanyakan. Nah, ini terakhir, matematika itu memang rumit, tapi menjanjikan kepastian. Jadi kalau kalian ingin yang pasti-pasti, sudah matematik saja gitu ya.